Bapak Ibu yang kekasih, kita akan segera menyiapkan hati pikiran kita. Marilah kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam sini, Dia ada di dalam rumahnya, di baitnya yang kudus ini. Dia hadir dalam rohnya, siap untuk menjamah, memberkati setiap kita yang membuka hatinya kepada Dia. Marilah kita masuk dalam saat teduh, kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, mohon Tuhan menolong kita dan memberkati kita dalam ibadah ini. Saat teduh mulai. Amin. Puji Tuhan, kita mau agungkan Tuhan dalam pujian Kemenangan Iman nomor 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kemenangan Iman nomor 33 ayat 1, 2, 3 dan ayat yang keempat. Allah terhentar kita dalam minggu yang lalu, mari kita berhimpun di rumahnya berteduh. Kinilah hari indah, lambang perhentian kekal. Kinilah hari indah, lambang perhentian kekal. Berilah kami anugerah demi namanya Yesus, selamatkan dari dosa, tolonglah ya penebus. Segala beban diserahkan dalam dikau dosa, segala beban diserahkan dalam dikau sentosa. Dekatlah pada kami yang memuji namamu, dalam rumahmu ini nyatakan kemuliaanmu. Maka dirasalah bayang perhentian kekal. Berilah kami rasalah bayang perhentian kekal. Moga Injil bawakan selamat dan penghiburan, anugerah tak terhingga yang cemar disucikan. Tetapkan iman kami sampai di hadirat-Mu. Tetapkan iman kami sampai di hadirat-Mu. Oh, haleluya, puji Tuhan. Tetapkanlah iman kami sampai ke hadirat-Mu. Biarlah kita terus mau setia, kita mau iring Dia. Akan Tuhan tetapkan iman kita, percaya kita kepada Dia sampai berjumpa dengan Tuhan. Kita akan agungkan Tuhan dengan satu pujian kemurahan Tuhan. Kita hadir, kita ada pagi hari ini, itu oleh karena kemurahan Tuhan buat kita sekalian. Saya jemput Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita agungkan pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Kita menikmati semua yang baik dari Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan dan janji-Mu,
terjadi bagiku oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku oleh karena kemurahan-Mu. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Benar ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah Allah kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan-Mu, untuk kasih dan setia Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi kami semua. Engkau tak pernah meninggalkan kami, menuntun hari lepas hari. Terbukti 6 hari lamanya ya Tuhan, kami boleh melakukan semua aktivitas kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga kami dengan luar biasa. Terbukti pada pagi hari ini, kami boleh ada sebagaimana ada, tidak kurang suatu apapun. Di tengah segala keadaan dan kondisi, kami tetap berkata, Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih hari ini hari perhentian-Mu. Kami semua anak-anak-Mu telah datang ke dalam rumah Tuhan. Kami datang untuk memuji dan menyembah Tuhan, membawa semua beban dalam doa-doa kami. Kami rindu untuk terus belajar akan kebenaran Tuhan, yang adalah kehendak-Mu bagi kami yang mengasihi Engkau. Berkatilah ibadah raya kami hari ini ya Tuhan. Kuduskanlah kami semua. Berkati anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan melayani. Urapi dan pakai menjadi alat indah, bawa kami masuk lebih dalam, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kehadiran-Mu hari ini. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah hadir, apapun keadaan situasi mereka. Roh Kudus berkuasa atas kami semua.
biarlah lewat ibadah ini nama-Mu dimuliakan, diagungkan, dihormati, disanjung tinggi, dan biarlah lewat ibadah ini juga kami semua akan diberkati, diteguhkan iman pengharapan kami untuk terus berjalan di dalam rencana Tuhan yang besar. Terima kasih ya Bapa, kami halau semua pekerjaan kuasa kegelapan yang menyelinap masuk, mengganggu pikiran, hati, konsentrasi, menghambat yang baik kami terima. Kami patahkan semuanya dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya di tempat ini sinar kemuliaan-Mu turun, menaungi kami semua. Hati yang gelap diterangi, hati yang dingin akan dihangatkan oleh kasih Tuhan. Dan kami semua yang ragu-ragu, kami mendapatkan satu kepastian di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya. Kami buka dan tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Kepala Gereja, sumber segala pertolongan. Kami berdoa. Haleluya. Semua berkata amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu tetap dalam keadaan berdiri. Kita akan memuliakan Tuhan, kita memuji Tuhan dengan membaca bermazmur dari pembacaan firman Tuhan yang saya angkat dari buku Kemenangan Iman yang Besar nomor 312. Kita secara bergantian akan membaca. Saya cetakan yang tipis atau yang ganjil, Jemaat Tuhan cetakan yang tebal atau yang genap. Saya baca perikopnya. Jalan hidup. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melalui. Dua bagian terakhir kita baca bersama-sama. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Puji Tuhan. Bersama-sama dengan orang percaya di segala zaman dan tempat, kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita sekalian. Biarlah kita terus mau memuji-muji Tuhan, karena Tuhan Allah bertakhta di atas puji-pujian orang-orang benar. Kita mau agungkan Dia, kita mau sembah Dia dengan puji-pujian. Kita menyanyi di pagi hari ini dari Pujian Kemenangan Iman nomor 66 ayat 1 sampai dengan 4. Anugerah-Mu halisku
datanglah dari atas, Roh yang beri kasih dan ikhlas dalam damai sempurna, dalam kasih yang kekal. Aku jadi miliknya, ia jadi milikku. Amin. Orang yang tak beriman tidaklah sempat lihat keindahannya alam, tak kenal akan berkat. Hatiku bergiranlah sejak ku yakin dan tahu aku jadi miliknya. Dulu maut menakutkan, kini ku dilindungkan. Diri Bapa Tuhanku tak bimbang, takkan keluh. Aku semanis serta merdu, aku jadi miliknya, ia jadi milik. Tetaplah aku miliknya, tetaplah ku miliknya. Amin. Nikmatnya amat besar, ia beri perhentian. Meskipun langit lenyap, bumi pun lalu segera, aku jadi miliknya, ia jadi milikku. Oh haleluya, Bapak Ibu yang kekasih, kita sudah menjadi milik Kristus, dan Kristus menjadi milik kita ketika kita buka hati terima Dia dan kita mendapat hidup yang kekal. Dosa kita sudah diampuni, ditebus, kita menjadi milik Tuhan. Pagi ini Tuhan akan dimuliakan, Tuhan akan diagungkan melalui kesaksian pujian dari pemuda-pemudi. Kami silakan untuk memuji Tuhan dengan kesaksian.
Haleluya, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan untuk kesaksian dan ada perkenalan pemuda baru di penambahan di pemuda kita. Bersyukur, dengarlah teman, semua bisa berubah hari ini di sekitar kita, di mana saja. Hari ini ada banyak goncangan-goncangan yang sudah terjadi, tapi Tuhan Yesus bilang dia tidak pernah berubah. Dari dahulu kekal sampai selama-lamanya. Dia adalah Alfa dan Omega, dia tetap kekal untuk kita. Dialah Tuhan kita. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan terus memuji Tuhan. Pujian kemenangan nomor 212, perubahan ajaib jadilah padaku sejak ku terima Yesus, dan seterusnya. Perubahan ajaib jadilah padaku sejak Yesus ku terimalah. Ada terang dalam hati dan harapanmu sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak Yesus ku terimalah. Sedang gelap ku tinggalkan. Sejak Yesus ku terimalah. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak Yesus ku terimalah. Ayat yang ketiga. Dan ku dapat harap dan selamat penuh. Sejak Yesus ku terimalah. Tidak bimbang dan hati menjadi teguh. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah. Sejak Yesus ku terimalah. Amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu yang kekasih, percaya bahwa Tuhan itulah tempat pengharapan kita. Tuhanlah tempat sandaran kita. Kita boleh melakukan segala aktivitas apa saja. Kekuatan kita hanya datang dari Tuhan. Hanya Dia sajalah pertolongan kita. Dialah gunung batu kita, dialah perlindungan kita, dialah tabib, di atas segala tabib, dokter yang ajaib bagi setiap kita. Kita akan masuk dalam syafaat di pagi hari ini. Marilah kita bawa semua pergumulan kita kepada Tuhan. Tuhan ada di sini, Dia siap mendengar dan melakukan apa yang kita mohonkan kepada Dia dalam kehendaknya. Kita mau berseru kepada Tuhan dengan beriman kepada Tuhan bahwa janji-janji Tuhan itu akan terjadi sesuai iman kita. Kita agungkan Tuhan dengan pujian, kekuatan di hidupku. Kekuatan hidup kita ini hanya datang dari Tuhan. Kalau kita duduk di pagi hari ini bukti bahwa kekuatan Tuhan itulah yang membawa kita ada di sini untuk menyembah, memuji Dia, kita agungkan Dia. Di hidupku ku dapat dalam Yesus, tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru-seru berharap dalam Yesus, kekuatan di hidupku. Amin.
kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, amin. Kuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, ku takkan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan ajaib Kau Tuhan, Kau Tuhan kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau Immanuel. Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu, umat ketebusan-Mu. Engkau Allah yang mengasihi kami, bahkan merancangkan hidup yang penuh pengharapan sungguh di dalam Tuhan. Kami berterima kasih mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan hari lepas hari, bagi kami semua pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga dan jemaat-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau menuntun kami dengan kuasa-Mu, dengan semua yang baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh ada, bahkan Engkau sungguh menopang, menolong, memelihara dan memberkati kami semua. Tatkala kami bersandar kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami, Tuhan Engkau ambil alih. Engkau bekerja dengan luar biasa, melampaui apa yang dapat kami pikirkan, kami rancangkan, kami bayangkan. Engkau bekerja dengan sempurna,
di dalam kehidupan kami. Terima kasih bersyukur bersama dengan seluruh jemaat-Mu, jemaat Karmel di tempat ini. Kami boleh ada sebagaimana ada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, kasih dan kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami ada sampai detik pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk semua aktivitas, semua pelayanan dapat berjalan dengan baik. Kami terus berdoa menyerahkan semua pelayanan di dalam jemaat ini. Kiranya Tuhan terus kawal, Engkau pimpin dan Engkau sertai dan memberkatinya. Berkati hamba Tuhan yang melayani, urapi terus mereka dengan kuasa-Mu, pakai menjadi alat indah di dalam tangan Tuhan. Berkati semua pelayanan yang mereka buat, yang mereka kerjakan. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Ada banyak jiwa yang boleh dikuatkan untuk tetap mengiring Tuhan, tetap setia memuliakan Tuhan, dan memberkati seluruh badan pengurus jemaat yang ada, majelis, bidang-bidang, dan semua komisi. Tuhan yang pilih, yang tetapkan, dan telah mengutus kami melayani. Biarlah dengan kekuatan yang daripada Tuhan, semua dapat berjalan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami percaya dalam persekutuan dengan Engkau, jerih payah kami tidak ada yang sia-sia. Engkau Allah yang akan melihat, yang akan menghitung, yang akan memberkati semua yang kami buat, yang kami kerjakan karena mengasihi Tuhan, karena mensyukuri segala yang baik yang kami alami, kami terima, kami rasakan di dalam sepanjang kehidupan kami. Berkati ya Tuhan semua kegiatan-kegiatan pelayanan dalam jemaat ini, baik ibadah raya dan semua ibadah komisi yang ada, ibadah keluarga dan semua kegiatan-kegiatan yang lain. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau hadir campur tangan di dalamnya, sehingga kami semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Kami semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan yang ajaib, yang besar, yang berbeda daripada semua yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua komisi-komisi yang ada, baik sekolah minggu, pemuda, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak. Tuhan memberkati semua pengurus, semua anggota, kegiatan ibadah pelayanan. Tuhan memberkati, semua dapat berjalan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk panitia pembangunan Pastori 2. Tuhan, Engkau memberkati sehingga apa yang telah menjadi, yang telah diprogramkan dapat berjalan dengan baik, hingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa juga menyerahkan panitia untuk perayaan Natal, dan Tuhan, Engkau memberkati semua yang ada, segala sesuatu yang akan mereka buat, mereka rancangkan, mereka laksanakan. Tuhan, Engkau pimpin, sertai dan memberkati. Cukupkan segala sesuatu. Biarlah melalui perayaan Natal tahun ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami semakin teguh mengerti semua yang Engkau buat, kerjakan. Engkau lahir di dalam dunia. Kami berdoa juga menyerahkan ya Bapa seluruh jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dari anak-anak kecil, bayi, balita, sampai kepada remaja, pemuda, orang dewasa, orang-orang tua yang lanjut usia. Tuhan, biarlah tangan-Mu tertumpang atas kami semua. Berkati kami, teguhkan iman pengharapan untuk tetap memandang kepada Tuhan, berjalan seturut dengan rencana Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan. Kami setia mengiring Tuhan, setia beribadah, setia dalam persekutuan, setia menjalankan semua kewajiban kami seperti yang Tuhan Engkau perintahkan, Engkau kehendaki, dan biarlah di dalamnya kami menikmati semua janji-janji Tuhan, rahmat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami bagi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap keluarga, baik mereka sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu-ibu rumah tangga, sebagai anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Biarlah kami menjadi pribadi, menjadi keluarga yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan mengutamakan
fokus kepada Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kami, apapun keadaan situasi yang kami alami, kami tetap melihat penyertaan Tuhan, kuasa dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam dunia ini ada satu pribadi yang terus berusaha untuk menarik perhatian kami, memalingkan fokus kami kepada hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Iblis terus berusaha untuk menarik kami, menyeret kami, menjauhkan kami daripada hadirat Tuhan, daripada persekutuan kami dengan Tuhan, daripada menjalankan kewajiban kami. Biarlah Roh Kudus, Engkau pribadi yang akan memimpin kami, mengajar kami, menasehati kami, membawa kami untuk hidup di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Tanpa pimpinan Roh Kudus, kami akan tersesat, kami akan terseret semakin jauh dan jauh, semakin terpuruk dan terus terpuruk di tengah-tengah padang gurun dunia yang gelap, yang tandus, yang tidak ada pengharapan di dalamnya. Ya Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami, tatkala kami percaya dan terima Yesus, kami dimeteraikan dengan Roh Kudus. Biarlah setiap kami ya Tuhan memberi diri kami dipimpin, dipandu, dikuasai, dikontrol, dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus, supaya kami hidup memuliakan Tuhan, kami hidup mengikuti keinginan-keinginan Roh, dan kami menghasilkan buah-buah Roh, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah seluruh jemaat-Mu. Kalau ada di antara mereka yang hari ini bergumul dengan hidup mereka, bergumul dengan keadaan mereka, bergumul dengan segala sesuatu yang menghambat mereka dalam mereka mengiring Tuhan, melayani Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya oleh anugerah-Mu mereka boleh dilepaskan, dibebaskan, dan mereka boleh hidup di dalam kemerdekaan rohani untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kiranya anugerah-Mu turun kepadanya, rahmat-Mu turun kepadanya. Biarlah setiap hari demi hari kami terus bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Berilah kami suatu kebangunan rohani, suatu hasrat yang tinggi untuk kami mencari Tuhan, hasrat untuk kami merenungkan firman Tuhan, hasrat untuk kami terus bersekutu dengan Tuhan, bersekutu di dalam persekutuan kami dengan Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan. Kami tidak mau menjadi biasa-biasa saja. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang hanya KTP saja. Orang Kristen yang munafik. Orang Kristen yang hanya topeng saja. Tapi biarlah kami boleh hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Hamba berdoa dan menyerahkan semua anak-anak sekolah yang ada, baik dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai kepada perguruan tinggi di sekitar Papua, di Pulau Jawa, bahkan di luar negeri. Tuhan memberkati semua anak-anak kami yang sekolah, yang belajar. Tuhan, Engkau beri hikmat dan bijaksana, berikan kekuatan, beri roh yang menyala-nyala untuk mereka menuntut ilmu sebanyaknya. Mereka belajar baik-baik sampai mereka boleh selesai tepat pada waktunya. Mereka siap dipakai oleh Tuhan di mana saja Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Bapa. Berkati biar ada di antara anak-anak muda ini, ada mereka yang menyerahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi pekerja Tuhan. Karena dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Dunia ini semakin hari semakin bengkok. Dunia ini semakin menuju kepada ketidak ada pengharapan.
biarlah ada orang-orang yang Tuhan panggil untuk menjadi alat Tuhan, menjadi mercusuar, sehingga ada banyak orang yang kelak boleh diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk semua pekerjaan daripada jemaat-Mu, baik sebagai pegawai negeri swasta, mereka yang berjualan, berkebun, beternak, apapun yang menjadi profesi, mata pencaharian jemaat sekalian. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, sehingga mereka boleh melihat pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan sungguh nyata dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa yang sedang berdoa untuk kelemahan tubuh, sakit penyakitnya, kiranya oleh anugerah-Mu, kuasa-Mu, darah Yesus bilur-bilur-Mu, mereka boleh disembuhkan, dipulihkan, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa menyerahkan untuk semua program rencana ada pernikahan massal pada awal bulan Oktober. Tuhan Engkau buka jalan, Engkau pimpin, hingga semua dapat berjalan dengan baik. Ada pasangan-pasangan yang diteguhkan di dalam Tuhan. Biarlah mereka berjalan di dalam berkat-berkat Tuhan, penyertaan dan kuasa Tuhan. Bukan hanya secara formalitas, tapi mereka membawa keluarga mereka, rumah tangga mereka untuk hidup dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga ya Tuhan, kalau di antara kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan jamah dan sembuhkan dia. Berdoa juga untuk Ibu Yolanda yang telah operasi, Tuhan Engkau terus memberikan pemulihan, kesembuhan, kekuatan yang baru, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa bersyukur juga bersama dengan pemuda-pemudi. Ada penerimaan 16 pemuda baru. Tuhan memberkati supaya mereka dapat bergabung, menyesuaikan diri. Mereka bertumbuh di dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Biarlah sambil mereka pendidikan, mereka juga tetap melayani Tuhan. Sehingga kelak mereka berhasil. Mereka menjadi orang-orang yang tetap ada di dalam hadirat Tuhan, tetap memuliakan Tuhan, menjadi tiang-tiang penopang, alat yang indah di dalam tangan Tuhan. Berkati pengurus pemuda yang ada, supaya mereka terus maju bertumbuh dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa menyerahkan semua persekutuan PKB, Tuhan berkati bapak-bapak yang ada, supaya kami juga ada di dalam persekutuan, kami bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kami mengerti apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai bapak-bapak, sebagai kepala-kepala keluarga, untuk membawa keluarga kami hidup dan menggenapi rencana Tuhan. Biarlah janji-janji Tuhan terjadi atas keluarga-keluarga kami. Ada pemulihan besaran yang terjadi karena kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, berbalik kepada Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan mau. Berkati pelayanan perempuan, semua ibu-ibu Tuhan memberkati, agar mereka terus bertumbuh, mereka tetap setia, menjadi ibu-ibu yang takut akan Tuhan, membawa keluarga rumah tangga mereka untuk melakukan apa yang benar, apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, berkati terus kelanjutan ibadah kami. Anak-anak-Mu yang telah memberikan ucapan syukur mereka, memberikan perpuluhan mereka, Allah sumber berkat, terus melimpahkan berkat-Mu, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk tanah Papua, baik pemerintahan dan semua lapisan masyarakat, situasi kondisi yang terjadi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang campur tangan, Allah yang bekerja, menjaga, melindungi, menaungi, memimpin, mengarahkan, membawa tanah Papua seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, banyak masalah yang terjadi. Kami berdoa biarlah Tuhan terus mengerjakan pemulihan demi pemulihan di atas tanah Papua, sehingga Papua tetap eksis menjadi tanah Injil, sehingga banyak orang boleh datang, mereka melihat, mendengar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Juru Selamat satu-satunya di dalam dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hari ini, perceraian, perselingkuhan
terjadi di atas tanah Papua. 60% lebih keluarga-keluarga tidak lagi menjaga keluarganya, tidak lagi menghormati pernikahan, menghormati rumah tangga yang ada. Mereka hidup liar, hidup bebas, hidup duniawi, hidup tidak takut akan Tuhan, hidup seperti orang-orang fasik yang tidak mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau pulihkan, biarlah banyak keluarga dipulihkan, banyak rumah tangga pasangan yang berbalik kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan biarlah Papua sungguh mengalami suatu transformasi, baik secara rohani, secara moral, dan secara kehidupan sosial. Kami dipulihkan untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Terima kasih ya Bapa, berkati bangsa Indonesia. Biarlah pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan keadilan sosial terjadi bagi seluruh rakyat Indonesia. Biarlah anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan, mereka dapat menjadi berkat, menjadi alat Tuhan, sehingga kebenaran boleh terus ada dan keadilan boleh terus terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua pelayanan misi di seluruh dunia, baik gereja-gereja yang mengutus para utusan-utusan misi ke seluruh dunia di 4 penjuru dunia ini. Tuhan berkati semua utusan-utusan misi. Mereka ada di tempat-tempat yang gelap, di antara orang-orang yang belum percaya mengenal Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka yang ada di kota-kota besar sampai kepada pelosok-pelosok, di pegunungan-pegunungan, di hutan-hutan belantara. Tuhan pelihara mereka, dan biarlah tanda-tanda heran menyertai, sehingga Injil terus dikabarkan, diberitakan. Ada banyak orang yang mendengar, mereka boleh percaya dan kelak mereka diselamatkan. Berkati semua pelayanan-pelayanan di media-media sosial. Tuhan Engkau memberkati, biarlah kabar baik terus bergema, Injil terus diberitakan, biarlah sesuai dengan firman-Mu. Injil keselamatan harus diberitakan kepada segala bangsa, barulah tiba kesudahannya. Engkau memberkati, hari sudah jauh malam, hampir siang, tidak lama lagi Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput mempelainya, orang-orang yang setia, menjaga dirinya, menjaga hidupnya, menjaga kekudusannya. Mereka akan dijemput, dan pesta anak domba Allah, kebahagiaan kekal di dalam kerajaan surga, akan menjadi bagian orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi semua orang-orang jahat, orang-orang fasik, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, kelak mereka semua akan menerima murka daripada Allah, hukuman yang kekal, siksaan yang kekal di dalam api neraka yang tidak ada habisnya, selama-lamanya hidup di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, dalam kesengsaraan yang abadi dan kekal. Beri hikmat bijaksana kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, berkati kelanjutan ibadah kami. Roh Kudus terus bekerja, biarlah hari ini Tuhan bicara bagi kami semua, dan biarlah hidup yang sisa kami pakai memuliakan Tuhan, pakai hidup baik-baik dengan Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Berkati gereja Kingmi di tanah Papua, baik di tingkat sinode, di tingkat klasis-klasis, bahkan di gereja-gereja lokal. Tuhan memberkati, biarlah sebanyak mungkin orang boleh hidup dan memuliakan Tuhan, menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Ini doa kami ya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang kekasih, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan agungkan Tuhan dengan pujian Kemenangan Iman nomor 247. Pujian Kemenangan Iman nomor 247. Kita agungkan Tuhan untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan di pagi siang hari ini oleh Wakil Gembala Sidang, Evangelis Juni Aman Dohona, STH. Tuhan mau sertai hamba kalau tidak ku sesat, sama-sama dengan Tuhan barulah kaku tepat. Maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu, dengan tidak lagi tanya aku. Tuhan mau sertai hamba, baru ringanlah beban. Tidak lagi rasa takut dan berjalan dengan senang. Maka jiwaku teduh pada jalan dan lembut, dengan tidak lagi tanya aku iring Tuhan. Ayat yang keempat, ayat yang terakhir. Tuhan mau sertai hamba agar malulah seteru. Bila ia lihat aku, tunjuk darah Tuhanku, maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu, dengan tidak lagi tanya aku iring Tuhan. Maka jiwaku, saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu, dengan tidak lagi tanya aku iring Tuhanku. Bapa kami yang ada di surga, kami tahu bahwa kalau Tuhan tidak beserta dengan kami, maka hidup kami tidak akan berjalan di jalan yang benar. Kami akan jatuh dan kami akan binasa kekal di dalam api neraka. Untuk itu ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami mau dengar firman Tuhan sebagai nasihat, sebagai pimpinan bagi kami. Karena firman-Mu berkata bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan-jalan kami. Untuk itu ya Tuhan, berfirman bagi kami, bersabda bagi kami, karena kami telah siap mendengar firman-Mu. Terpuji nama Tuhan, beri konsentrasi yang penuh kepada kami, supaya kami boleh berbagian untuk mendengarkan suara Tuhan siang hari ini. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini, untuk menyampaikan apa yang Tuhan Kau mau, yang telah hamba-Mu siapkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, menyerahkan pembacaan firman Tuhan. Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya akan membawa kita untuk membaca dari satu bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai ayat 18. Dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18, tapi kita baca ayat 1 sampai ayat 13, dan nanti kita akan lihat sama-sama, dan setelah itu saya akan uraikan beberapa poin penting yang menjadi prinsip hidup bagaimana kita harus menjalani hidup sebagai orang Kristen di dalam dunia ini. Abraham dan Lot berpisah. 1, 2, 3. Maka pergilah Abram dan Mesir ke tanah Negeb, dan istrinya dan segala kepunyaannya,
dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dan tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan, orang-orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka engkau ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham tetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Saya akan memberikan tema, yaitu jika Tuhan yang memimpin. Jika Tuhan yang memimpin. Bapak Ibu Saudara, pasal 12. Kalau Bapak Ibu baca di sana, Tuhan memanggil Abraham untuk menjadi atau menjalankan satu misi Tuhan yang besar di muka bumi. Yaitu melalui Abraham, Allah hendak menghadirkan satu generasi yang sangat besar dan nanti menjadi umat pilihannya, dan mereka akan menjadi umat Allah dan Tuhan menjadi Allah mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Abraham dan mereka akan ditempatkan di satu tempat yang Tuhan janjikan kepada mereka, yaitu tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu membaca kitab Kejadian pasal 12, saya melihat bagaimana Abraham memberikan respon yang sangat baik kepada Tuhan. Dia memberikan respon yang sangat serius, disertai dengan rasa kesungguhan hati, menerima panggilan dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa saya bilang bahwa Abraham ini lain dan memberikan respon yang sangat baik? Kalau kita lihat beberapa tokoh Alkitab yang juga Tuhan pakai, misalnya Musa dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 11, ketika Tuhan memanggil Abraham, lalu dia berkata, "Aku tidak latah lidah. Siapakah aku ini?" Lalu di Keluaran 6 ayat 27, Musa berkata, "Bukankah aku ini orang yang tidak petah lidah?" Artinya bahwa dia bilang, "Saya tidak pandai bicara Tuhan, kenapa engkau pakai saya?" Lalu kalau kita lihat di Yeremia, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memanggil dia dan hendak menjadikan dia menjadi nabi bagi orang Israel, maka dia berkata, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara dan aku masih muda." Bapak Ibu Saudara, kedua tokoh ini memang mereka menyadari bahwa mereka lemah. Mereka punya tidak mampu. Mereka merasakan dan mengakui bahwa mereka lemah. Saya pun percaya bahwa ketika Tuhan memanggil Abraham, dia juga bukan orang yang sempurna. Dia bukan orang yang perfect,
yang mampu menjalankan segala apa yang Tuhan perintahkan. Dan nanti lihat juga Abraham pernah jatuh. Artinya bahwa tidak ada orang yang sempurna. Tetapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, kebanyakan orang kalau dipercayakan atau dipakai oleh Tuhan menggunakan kelemahan itu sebagai alasan untuk menolak dan tidak mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu yang jadi masalah. Maka di dalam kekristenan hari ini, kalau dipercayakan dan dipercayakan satu pelayanan, menjadi majelis, menjadi pengurus gereja, mereka tidak mau dengan banyak-banyak alasan. Betul ya? Aduh, saya punya pekerjaan, saya tidak ada waktu, saya masih muda. Padahal sebenarnya masalahnya bukan masalah tidak bisa. Tapi masalahnya pada intinya adalah dia tidak mau. Maka kalau saya ketemu orang yang begitu, ya sudah. Saya tidak perlu bujuk-bujuk karena sudah tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Abraham ketika menerima panggilan Tuhan, satu kata pun tidak ada keluar dari mulutnya untuk memberikan bantahan dan penolakan kepada Tuhan. Nah, perhatikan di dalam Kejadian pasal 12 ayat 4. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham keluar dari keluargamu, dari sanak saudaramu, dari kampung. Ini luar biasa, tinggalkan semua. Ini berat. Ini berat, tidak mudah. Karena ada orang tua di kampung. Ada orang tua harus tinggalkan. Apalagi pada waktu itu dikatakan dalam buku-buku sejarah bahwa orang tua Abraham adalah orang tua yang paling kaya di Mesopotamia pada saat itu. Dan itu sulit untuk meninggalkan kenyamanan itu. Sulit untuk keluar. Tetapi ia keluar karena dia mengerti bahwa Tuhan yang akan memanggil dia. Nah, ketika dia keluar dari kampungnya, dari keluarganya, Kejadian 12 ayat 4 dikatakan bahwa ada satu orang yang bersama dengan dia. Dia tidak keluar seorang diri. Meskipun Tuhan tidak panggil Lot, tapi Lot ikut juga bersama dengan Abraham. Pada waktu Abraham keluar dari keluarganya. Siapa Lot, Bapak Ibu Saudara? Lot adalah keponakan dari Abraham. Anak dari saudaranya Abraham. Nanti kita akan lihat kenapa Lot ini juga ikut diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Nah, kemudian mereka keluar dari Mesopotamia lalu tiba di Kanaan. Pasal 12 ayat 7. Jadi Tuhan telah memberikan tanah itu. Tanah itu kepada mereka. Tuhan berfirman, aku akan memberikan kepada keturunanmu Abraham tanah dan negeri itu. Kemudian ayat 11 pasal 12, timbul kelaparan di tempat mereka berada, yaitu di Kanaan, maka mereka pergi ke Mesir dengan satu persepakatan dengan istrinya. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya, saya tidak uraikan itu lagi. Kemudian pasal 13 ayat 1, Abraham keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir, lalu kembali ke tanah Negeb. Nah, Negeb ini Bapak Ibu Saudara adalah tempat yang kering, gersang. Tidak ada mata air di sana. Walaupun ada tapi susah. Dari namanya saja kalau kita cari Negeb, itu artinya kering. Berarti kalau berternak susah. Karena tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tidak ada air, susah dapat air. Tetapi Alkitab mencatat, meskipun di mereka ada di tanah Negeb, luar biasa bahwa di situ Tuhan memelihara hidup mereka. Di mana? Di tanah yang kering. Ya, di tanah yang kering, di tanah Negeb. Dan pasal 13 ayat 2 sampai 6, di tempat itu ternak mereka bertambah banyak dan harta mereka bertambah banyak,
Sampai ayat 5 dikatakan, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Saya tidak bayangkan betapa besar dan betapa kayanya mereka pada waktu itu. Berapa jumlah dari ternak dan kambing domba mereka. Sehingga tempat itu tidak cukup bagi mereka untuk diam bersama-sama. Saudara, Abraham diberkati oleh Tuhan di mana? Di tempat yang kering. Lot diberkati Tuhan di mana? Di tempat yang kering. Kok bisa? Nanti sebentar kita akan lihat. Bapak Ibu Saudara, bertambah banyak harta. Tetapi menarik Bapak Ibu Saudara, meskipun hartanya bertambah, satu hal yang saya lihat di sini, saya sudah berkali-kali baca pasal ini. Tapi ketika saya membaca 2 minggu yang lalu, saya melihat begitu Abraham mengerti pimpinan Tuhan dalam kehidupannya. Meskipun hartanya banyak, meskipun ternaknya banyak, emasnya, peraknya banyak, tapi sekali-kali dia tidak pernah tinggalkan Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan apa yang telah Tuhan janjikan kepadanya. Ia tetap ada di Kanaan. Dia tidak akan keluar dari situ. Meskipun lembah Yordan itu airnya begitu banyak, nanti Lot akan pergi ke sana. Tapi dia tidak akan pergi ke sana. Kenapa? Karena dia tahu Tuhanku yang memimpin hidupku. Tuhanku yang memberi tanah ini kepadaku. Maka Tuhanku yang akan memelihara meskipun di tempat kering. Berapa banyak orang kita hari ini, orang Kristen hari ini, yang sudah dapat jabatan yang bagus, punya perekonomian yang bagus, tapi melupakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang dulunya aktif beribadah waktu ekonomi pas-pasan, tapi mulai banyak harta, mulai banyak kepercayaan dipercayakan, akhirnya semakin lama semakin kita tidak pernah lihat di dalam gereja. Ini cilaka sekali Bapak Ibu Saudara. Abraham, saya tidak tahu, mungkin kekayaan kita hari ini seberapa, tidak sebanding dengan kekayaan Abraham. Tapi dia tidak pernah lupakan Tuhan. Karena Tuhan yang memberi itu bagi setiap kehidupan. Justru semakin banyak hartanya, semakin dia dekat kepada Tuhan. Bukan semakin menjauh. Semakin diberkati oleh Tuhan, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bukan malah semakin meninggalkan dan lama-lama hilang. Lalu baru kita dapat kabar nanti si A sudah meninggal dunia. Wow. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, karena tempat itu tidak cukup bagi mereka untuk bertenak, maka di ayat 7 dikatakan bahwa terjadi konflik di antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Ayat 7 penyebabnya adalah karena negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Karena itu di ayat 8 Abraham berkata kepada Lot, jangan kiranya ada perkelahian di antara kita. Karena kita ini adalah kerabat. Kita ini bersaudara. Kita ini keluarga. Bapak Ibu Saudara, saya waktu membaca ini, saya melihat bahwa Abraham begitu menghargai namanya persaudaraan. Abraham begitu menghargai namanya hubungan sebagai anggota di dalam keluarga. Dia lebih memilih untuk mengalah. Dia memilih untuk merendah. Biar saya tidak apa sudah. Yang penting hubungan keluarga berjalan dan harmonis. Dan betul Bapak Ibu Saudara, Mazmur 133 itu hanya 3 ayat. Tapi firman Tuhan itu luar biasa padat dan memberikan satu nasihat kepada kita. Dia berkata begini, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
Ayat 2, ayat 3 dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita supaya kehidupan keluarga persaudaraan kita bisa menikmati dan berjalan dengan baik? Hidup rukun. Ya, hidup rukun. Dan ketika Abraham menyukai kehidupan yang rukun, maka disitulah berkat Tuhan tercurah bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, kami ada 7 orang bersaudara. 1 orang guru PNS, 3 orang hamba Tuhan, 1 orang yang bungsu sedang pendidikan, lalu 1 orang petani, 1 orang kakak perempuan, tukang jahit. Bapak Ibu Saudara, kami lahir bukan dari keluarga yang begitu kaya raya, tidak. Keluarga kami pekerja petani, hidup pas-pasan. Kalau kami perlu, pas ada. Ya. Kalau kami butuh, pas ada. Bapak Ibu Saudara, saya berani berkata Bapak Ibu Saudara, mungkin ada orang yang lebih kaya dari kami secara materi. Tetapi saya bilang bahwa belum tentu mereka bisa menikmati kehidupan yang rukun. Karena antara saudara, antara orang tua baku lahi baku bunuh karena rebut tanah. Tidak ada kerukunan terjadi. Sehingga berkat Tuhan juga begitu jauh dan tidak mereka nikmati. Jangan pikir berkat Tuhan itu adalah uang dan lain sebagainya, tidak. Berkat Tuhan itu termasuk kedamaian di dalam menjalani kehidupan rumah tangga, persaudaraan. Itu berkat Tuhan. Kita tidak sebeli itu. Hanya Tuhan yang bisa memberi itu kepada kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat 19 dikatakan bahwa negeri itu sangat terbuka untuk kita. Abraham berkata, baiklah kita pisah. Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saya mau tanya. Kira-kira kalau Bapak Ibu ada di posisi Abraham, mau pilih duluan atau suruh pilih duluan? Karena hanya ada 2 pilihan. Di tempat kering dan di lembah sungai Yordan. Saya mau tanya. Pasti secara jasmani kita, kedagingan kita, kita pilih duluan. Karena kita mau yang bagus. Ya, kita mau yang bagus. Apalagi ini ternak, kalau tidak punya makanan ya sudah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Abraham tidak memilih duluan. Dia memberi pilihan, kamu ke kiri, saya ke kanan. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Abraham tahu bahwa Tuhan yang pimpin dia. Maka meskipun dimanapun dia berada, penyertaan Tuhan tidak pernah beralih dari hidupnya. Karena Tuhan yang panggil dia. Kenapa Lot memilih lembah Yordan yang begitu banyak airnya dan subur rumputnya? Karena dia tidak tahu pimpinan Tuhan. Karena bukan Tuhan yang berfirman kepadanya. Bukan Tuhan yang panggil dia keluar. Abraham yang dipanggil. Sehingga apa yang diketahui oleh Abraham dari Tuhan, Lot tidak tahu. Maka ketika Lot melihat lembah Yordan, ya lihat dengan kasat mata. Tapi Abraham tidak akan lihat secara kasat mata apa yang terlihat oleh manusia. Tapi dia lihat rencana Tuhan yang besar. Aku akan memberkati engkau. Dan olehmu bangsa-bangsa akan menjadi berkat. Ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Lalu di Ibrani 11 ayat berapa itu ya? Dikatakan bahwa Abraham tidak segan-segan untuk memberikan Ishak anaknya sebagai korban. Kenapa? Karena dia percaya meskipun Ishak sudah mati, maka Tuhan mampu untuk membangkitkan dia kembali. Karena dia tahu lebih jauh ke depan. Dia tidak pikir yang sekarang ini. Dia sudah tahu rencana Tuhan ke depan. Jadi meskipun di tempat yang kering, di tempat yang gersang, kalau Tuhan yang memimpin hidupnya, dia tidak akan mati. Dia akan dipelihara oleh Tuhan. Saya bilang beberapa bulan yang lalu di khotbah saya bahwa orang berkata ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir masuk ke padang gurun, maka semua berpikir bahwa orang Israel akan mati.
Tetapi kalau Tuhan yang pimpin, maka tidak akan mati. Karena Tuhan berkata, Akulah roti hidup. Ya, Akulah roti hidup dan Akulah air hidup. Jadi kita terpelihara oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, meskipun Lot memilih yang lebih baik, tapi Abraham tidak kecewa, tidak takut, tidak khawatir. Kenapa? Karena Tuhan yang pimpin. Meskipun di tanah yang kering. Perhatikan ayat 29. Ayat 29 dikatakan bahwa Tuhan akan memusnahkan lembah Yordan. Di tempat Lot pilih. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan mengingat Abraham, maka Tuhan mengeluarkan Lot dari situ. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan, mengapa Lot diberkati? Mengapa Lot tidak ikut dimusnahkan di lembah Yordan dan di Sodom dan di Gomora? Kenapa? Karena Alkitab memberi keterangan karena Tuhan mengingat Abraham. Karena Tuhan ingat Abraham, maka Lot tidak ikut dimusnahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saya pinjam istilahnya Pendeta Ivan Kristiono, dia bilang begini, Lot itu sebenarnya kecipratan berkat yang seharusnya diberikan kepada Abraham. Ya, kecipratan berkat. Jadi anugerah Tuhan. Bukan karena dia, tapi anugerah Tuhan. Sebenarnya untuk Abraham, bukan untuk dia. Tapi kecipratan diberi kepada dia, yang sebenarnya tidak layak dia terima. Maka Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti hari ini juga. Maka saya bilang begini, kalau kita ada menikmati kehidupan yang baik hari ini, jangan kita merasa bahwa itu karena saya. Bisa saja mungkin karena Tuhan ingat orang tua kita dulu yang begitu setia, sehingga berkat Tuhan itu kecipratan dengan kita anak-anak, dan kita nikmati hari ini. Maka jangan kita sombong, ini anugerah Tuhan. Maka kita harus pakai dengan penuh tanggung jawab untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan untuk kehidupan kita dan keluarga kita. Karena sebenarnya kita tidak layak untuk kita terima. Tuhan ingat orang-orang yang lebih dulu dari kita, orang-orang yang, maka kita akan menerima hasilnya hari ini. Ada banyak pendeta-pendeta yang sungguh-sungguh setia melayani Tuhan, akhirnya anak-anaknya bertumbuh menjadi orang yang hebat dan luar biasa hari ini. Jangan salah, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena orang tua kita yang dulu. Tuhan ingat itu. Sehingga kita dapat berkat hari ini. Tapi lebih-lebih daripada semuanya itu, ingat bahwa Kristus yang telah menggantikan kita sehingga kita boleh hidup sampai hari ini. Anugerah Tuhan Dia berikan kepada kita. Jika Tuhan yang pimpin Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Ya, jangan takut. Di jabatan apapun engkau berada, apapun yang engkau kerjakan, kalau engkau kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kolose 3 ayat berapa itu? Kerjakan seperti, perbuat seperti untuk Tuhan, maka engkau akan dipelihara oleh Tuhan. Saya tidak bilang engkau akan kaya, tidak. Tapi hidupmu dicukupi oleh Tuhan. Dan engkau bisa menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan. Yosua berkata begini, perkatakanlah Taurat Tuhan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dan perjalananmu beruntung. Bertindak hati-hati dan perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Artinya begini, jangan melupakan firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Kita ini seperti orang yang berjalan di dalam kegelapan. Kita akan injak ranjau di depan kalau tidak ada firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki-kaki kita untuk melangkah bersama-sama. Jangan lupakan perintah Tuhan. Abraham, dia tidak pernah keluar dari tanah Kanaan kalau Tuhan tidak perintahkan. Walaupun Lot pergi ke sana, dia tetap, firman Tuhan berkata tadi, dia tetap ada karena ia ingat firman Tuhan kepadanya pada waktu Tuhan memanggil dia. Bapak Ibu Saudara, jikalau Tuhan yang pimpin kehidupan kita, maka jangan takut. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita.
Asal jangan kita keluar dari apa yang Tuhan telah sampaikan kepada kita. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan ya Allah kami, sumber kehidupan yang memberikan kesempatan anugerah bagi setiap kami. Kami belajar dari Abraham dan Lot hari ini. Bagaimana Tuhan Engkau memanggil dan memimpin hamba-Mu Abraham sampai kepada rencana dan kehendak Tuhan. Dan kami belajar kalau Tuhan yang akan memimpin, meskipun di tempat yang kering, di tempat yang susah, yang sulit, maka kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan pasti akan memelihara hidup kami, asal kami setia kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Mengucap syukur firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan mimbar ini kepada WL. Haleluya. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Luar biasa. Tuhan datang melalui hamba-Nya lewat firman-Nya di siang hari ini membuat kita sekalian. Kalau Tuhan yang pimpin kita, pasti kita akan melewati semua dengan pertolongan Tuhan. Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memberikan jalan keluar dan Tuhan siap memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, biarlah Tuhan terus memakai hamba-Nya menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama-Nya. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan memuji Tuhan sambil kita juga menyiapkan persembahan kita. Kita akan agungkan Tuhan dengan satu pujian dari pujian Kemenangan Iman nomor 220, mengaminkan pemberitaan firman Tuhan. Jagalah hai orang saleh, janganlah kau berlambatan berkemas, dan jangan lalai Al-Masih segera akan datang. Tengoklah Yesus datang, Raja yang besar mulia. Bangunlah dan sambut Dia. Tengoklah Yesus datang. Dosamu telah ditebuskan, darahnya yang telah cucikan. Engkau kelak bersuka-suka, pandang Dia dalam suka. Tengoklah Yesus datang, Raja yang besar mulia. Bangunlah dan sambut Dia. Tengoklah Yesus datang. Marilah ayo berdosa sekarang pun, baik terima Yesus. Engkau kelak berbahagia, bergemar bernanti Dia. Tengoklah Yesus datang, Raja yang besar mulia. Bangunlah dan sambut Dia. Tengoklah Yesus datang. Darahmu hai domba Allah, sucikan segala salah. Bajuku laku juga berseri di tangan Engkau. Tengoklah Yesus datang, Raja yang besar mulia. Bangunlah
besar Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dalam satu minggu yang sudah kami lewati. Dalam hari-hari hidup kami sungguh merasakan dan mengalami berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu indah dan luar biasa. Bahkan kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai dengan detik pagi menjelang siang ini. Kami ada sebagaimana ada, dan kami menikmati semua anugerah-Mu, berkat-Mu di dalam sepanjang hari-hari hidup ini. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami sebagai umat-Mu, kami sungguh menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan telah memberikan yang terbaik dari hidup-Mu, diri-Mu bagi kami, dengan telah mati bagi kami, tergantung di atas kayu salib, adalah pemberian yang terbesar bagi keselamatan dunia ini. Keselamatan kami, seberapa banyak kami yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami menerima anugerah keselamatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam hidup kami juga merasakan semua berkat-berkat Tuhan, baik berkat jasmani maupun rohani. Kami alami dan kami nikmati itu di sepanjang umur hidup kami, baik secara pribadi, keluarga, dalam persekutuan, di dalam jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini umat-Mu telah datang dan membawa persembahan persepuluhan mereka. Mereka telah memberikan pengucapan syukur mereka kepadamu. Mereka telah memberikan persembahan kolektif pertama dan kedua. Mereka telah memberikan persembahan kotak pembangunan, kotak 1000 dan keranjang Natal untuk Tuhan punya pelayanan di tengah dunia ini. Oleh sebab itu Bapa, terimalah persembahan kami, kuduskan dan sucikan dengan darah Yesus Kristus, sehingga persembahan ini akan berguna bagi perluasan pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi setiap orang yang menerima kebenaran firman Tuhan dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap Bapak Ibu jemaat semua, pemuda-pemudi, para hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan persembahan mereka bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka di mana saja mereka bekerja, mereka melayani. Biarlah di dalam usaha mereka, apapun yang mereka kerjakan dan usahakan, diberkati oleh Tuhan di sepanjang umur hidup mereka. Sehingga mereka tahu bahwa hanyalah Tuhan saja adalah sumber segala berkat bagi kami, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang memberi diri dan hidupnya bagi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berkati kami semua dimanapun saja kami bekerja dan berusaha. Dalam semuanya itu biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Berkati pemuda-pemudi kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini. Biarlah hidup mereka, masa depan mereka sungguh ada di dalam Engkau. Adalah masa depan yang penuh harapan yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Kiranya itu terjadi buat anak-anak muda ini untuk meraih masa depan di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami doa dan serahkan hamba-hamba-Mu yang mengelola keuangan. Beri hikmat, akal budi dan bijaksana di dalam pengaturan semuanya ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan menjadi berkat bagi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah syukur kami, doa kami yang telah mengantar persembahan kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber segala berkat bagi kami. Kami serahkan kelanjutan ibadah kami, hamba-Mu yang terus memimpin puji-pujian urapi dan pakai dia di dalam kuat kuasa-Mu, dan hamba-Mu yang akan menutup semua rangkaian ibadah dengan doa berkat. Tuhan urapi dan memberkati. Berkati kami semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, mempersembahkan semua ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati hambanya, mereka yang melayani untuk pelayanan kolektif di saat ini. Bapak Ibu yang kekasih, saatnya kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Percayalah bahwa hari ini Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah melawat kita dengan firman-Nya. Kalau Tuhan yang pimpin kita, marilah terus kita ikut apa yang Tuhan mau di hidup kita. Karena Tuhan bersama dengan kita, pasti kita akan melewati semua tantangan, semua masalah dalam pertolongan Tuhan. Dengan kasih-Nya, Dia akan senantiasa menunjukkan jalan keluar itu buat kita, anak-anaknya. Kita akan memuji Tuhan
dari pujian kemenangan nomor 266. Badai tofan dunia, Tuhan mula pelindungmu. Kendati goncang semesta, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Baik siang malam, terang dan gelap, Tuhan mula pelindungmu. Niscaya takut lenyap, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Amin. Dan biar badai menyerang, Tuhan mula pelindungmu. Naunganmu tetap tentram, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Amin. Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Bagaikan gunung yang tetap, ya Tuhan kau pelindungku. Engkau penolong yang dekat, ya Tuhan kau pelindungku. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Ya Yesus gunung batu. Ya Yesus gunung batu di dunia kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Puji Tuhan, mari kita berdoa akhiri ibadah raya siang ini. Benar ya Tuhan, Engkaulah Allah pelindung kami di tengah dunia yang penuh dengan badai gelora, keadaan situasi yang terus berubah. Tetapi ada Allah yang adalah gunung batu kami, tempat sandaran kami, batu karang yang teguh yang menjamin kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, kehadiran-Mu di dalam ibadah raya hari ini. Sebentar kami akan pulang kembali ke tempat masing-masing. Biarlah kami pulang dengan berkat pujian, kesaksian, doa dan terlebih kebenaran firman Tuhan. Pakai semua itu ya Bapa, agar menjadi kekuatan yang besar, meneguhkan hati kami, iman pengharapan kami di dalam Tuhan. Biarlah kami tetap fokus kepada Tuhan, bersandar kepada firman-Mu, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kami tidak salah melangkah. Kami berjalan di dalam rencana Tuhan yang besar, sekalipun di tempat yang kering, bahwa Allah sanggup memelihara kami, Allah menjamin kehidupan kami. Tambah-tambahkan iman kami semua, kesetiaan kami untuk tetap mengiring Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu jemaat sekalian, ibadah kita telah selesai. Pulanglah, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allahmu, sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. 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 Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Bersatu teduh, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.